4, 3, 2, 1, go. Mungkin di antara kita banyak yang tidak asing lagi dengan istilah public speaking. Public speaking adalah tata cara melakukan bicara di depan umum secara runtut dan terencana dengan tujuan tertentu. Tujuan dari public speaking adalah untuk menyampaikan informasi, memotivasi, membujuk, dan mempengaruhi orang lain, serta mencapai saling pengertian dan kesepakatan. Jenis-jenis public speaking ada 6, seperti pidato, pemaparan, promosi, lobby, presentasi, negosiasi, argumentasi, dan pendadaran. Dalam public speaking ada poin-poin yang dapat diperhatikan agar public speaking dapat berjalan dengan baik, yaitu yang pertama ada intonasi, merupakan tinggi rendahnya nada bicara. Hal ini sangat penting dalam public speaking, sebab tinggi rendahnya nada suara dapat mempengaruhi makna pesan dan makna suasana. Yang kedua, vokal dan volume, yaitu ketika sedang melakukan public speaking, berbicaralah dengan jelas dan lantang, buka mulut lebar-lebar, dan ucapkan setiap kata secara jelas. Biasakan memakai diksi yang tidak asing agar audiens mudah mengerti. Yang ketiga, pemilihan kata atau diksi. Sangatlah penting saat berbicara di depan umum, kenali audiens terlebih dahulu supaya kita bisa menentukan diksi yang akan digunakan. Apakah harus menggunakan bahasa formal, bahasa sehari-hari, atau bahkan bahasa gaul? Semua itu ditentukan dari audiens. Yang keempat, ada gestur atau gerak tubuh. Merupakan komunikasi nonverbal yang sangat penting dalam public speaking, karena dapat mempertegas pesan kepada audiens. Yang kelima, ada mimik wajah atau ekspresi wajah. Tidak kalah penting dalam public speaking, karena pandangan audiens akan tertuju ke ekspresi wajah. Bagi si pemalu, berbicara di depan umum tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Untuk mengatasinya, ada beberapa solusi yang wajib kalian tahu. Pertama, perluas pergaulan. Sebelum melatih public speaking, coba introspeksi bagaimana pergaulanmu sehari-hari. Sebab, untuk menghilangkan sifat pemalu, kamu harus punya pergaulan yang luas. Pergaulan yang luas membuatmu enggak canggung dalam berkomunikasi, sehingga bisa berguna pada saat melatih kemampuan public speaking. Yang kedua, tingkatkan percaya diri. Tidak lancar saat berbicara di depan umum disebabkan karena kamu nggak percaya diri. Kamu harus yakin bahwa kamu mempunyai kelebihan yang bisa ditunjukkan kepada banyak orang. Jangan takut dan terlalu memikirkan pendapat orang, sebab belum tentu mereka bisa lebih baik dari kamu. 3. Lihat dan dengar. Ketika percaya diri dan keberanian sudah mulai timbul, saatnya kamu melihat dan mendengar orang-orang yang punya skill public speaking yang baik. Kamu bisa melihatnya di berbagai media elektronik, seperti dengan menonton televisi, mendengar radio, atau melalui postingan di berbagai media sosial. Cari contoh dengan gaya bicara yang enak dan luwes sehingga bisa dijadikan contoh. Yang keempat, latihan depan kaca. Di awal praktik, kamu bisa berlatih secara individu di depan kaca. Kamu bisa menilai diri kamu sendiri apakah sudah mahir atau perlu latihan lagi, baik dari segi suara atau intonasi. Lakukan cara ini sesering mungkin sehingga kamu bisa lancar saat harus berbicara di depan umum. Kelima, praktik langsung. Kamu bisa mempraktikkan kemanapun public speakingmu secara langsung di depan banyak orang. Jangan malu jika ditunjuk sebagai pemimpin. Jam terbang yang tinggi akan membuat kamu semakin lancar dalam melakukan public speaking. Mari kita memasuki seberapa pentingnya public speaking di saat ini dan di saat yang akan datang. Jika Anda bertanya kepada banyak orang, pasti mereka akan mengatakan mereka tidak menyukai berbicara di depan banyak orang. Mungkin bahkan mereka mengaku takut karena rasa takut yang sangat umum. Atau mereka mungkin hanya malu atau tertutup. Untuk alasan ini, banyak orang yang menghindari berbicara di depan umum jika bisa.
Jika Anda adalah salah satu dari orang-orang yang menghindari berbicara di depan umum, Anda melewatkan kesempatan besar. Ya, besar. Selama bertahun-tahun, public speaking telah memainkan peran utama dalam pendidikan, pemerintah, dan juga bisnis. Kata-kata memiliki kekuatan untuk menginformasikan, membujuk, mendidik, dan bahkan menghibur. Dan kata yang diucapkan bahkan bisa lebih kuat daripada kata-kata tertulis di tangan pembicara yang tepat. Apakah Anda seorang pemilik usaha kecil, mahasiswa, atau hanya seseorang yang bergairah tentang sesuatu? Anda akan mendapatkan keuntungan jika Anda meningkatkan keterampilan public speaking, baik secara pribadi dan profesional. Ada beberapa manfaat jika berbicara di depan umum, meliputi yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Kedua, keterampilan riset yang lebih baik. Ketiga, keterampilan deduktif yang lebih kuat. Keempat, kemampuan melakukan advokasi untuk kasus-kasus. Dan masih banyak lagi. Kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum memiliki peran yang sangat penting, terutama saat memasuki dunia kerja. Pasalnya, nggak menutup kemungkinan pada saat di lingkungan kerja kamu diberi kepercayaan untuk melakukan presentasi atau tanggung jawab lainnya. Ada beberapa jenis-jenis profesi di bidang public speaking. Keterampilan public speaking merupakan syarat utama bagi profesi tertentu. Inilah profesi yang secara khusus membutuhkan keterampilan public speaking. Yang pertama, ada public speaker atau pembicara publik. Adalah orang yang menjadi pembicara di berbagai forum pengajian, pelatihan, seminar, dan sebagainya. Yang tergolong profesi public speaker adalah penceramah, seperti ceramah agama, ceramah ilmiah, selama bidang keilmuan tertentu, termasuk trainer, motivator, atau pemateri sebuah pelatihan. Yang kedua, ada penyiar, yaitu orang yang memandu atau membawakan sebuah acara di salah satu radio. Misalnya siaran berita, siaran musik, siaran talk show, dan sebagainya. Penyiar radio memang tidak berhadapan langsung dengan pendengarnya. Namun, hakikatnya ia adalah public speaker juga karena berbicara kepada publik atau pendengar. Yang ketiga, ada presenter, yaitu orang yang membawakan, memandu, atau menyajikan sebuah acara televisi seperti program berita, acara musik, talk show, kuis, dan lain sebagainya. Yang kelima, pembawa acara yang disingkat dengan PA, yaitu pemandu sebuah acara formal sampai seremonial. Tugasnya sama seperti MC. Yang keenam, yaitu moderator, adalah yang memimpin, mengatur, dan memandu jalannya diskusi. Yang ketujuh, ada reporter. Dalam hal ini, reporter atau wartawan televisi harus jago dalam public speaking, karena ia harus berbicara, menyampaikan informasi kepada publik atau pemirsa di depan mic dan kamera televisi. Saya kira cukup untuk informasi pentingnya public speaking yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu kalian semua yang masih takut berbicara di depan umum. Dan semoga video ini bermanfaat buat siapa saja yang menonton video ini. Jangan lupa like video ini dan komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Dadah.